Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Ini kita akan coba review terkait dengan saham LQ45. Tapi sebelumnya kita coba lihat dulu IHSG seperti apa ke depannya. IHSG untuk 1 minggu belakang bisa kita lihat IHSG sebenarnya turun ya. Ya mestinya di hari kemarin dia udah turunnya jatuh banget. Kita bisa lihat di 1 bulan yang lalu IHSG naik sebenarnya ya, naik ya dari 6.000 capai 6.300, 6.400. Dalam waktu 3 bulan juga naik banget ya, IHSG bisa naik gitu, cepat banget dia bisa naiknya. Dalam 1 tahun di awal November Maret kemarin dia turun ya, dia turun. Kita bisa lihat secara 5 tahun IHSG ada koreksi berarti ya di sini di awal tahun kemarin. Nah, gimana sih IHSG ini untuk kedepannya? Kalau saya melihatnya untuk IHSG kedepannya mungkin akan mengalami koreksi juga, tapi koreksinya nggak akan terlalu dalam ya. Kalau saya ngelihat di sini koreksinya palingan dia masih bisa di harga 6 ribuan. Dia nggak akan terlalu jatuh banget seperti di tahun kemarin ya. Kalau ini menurut prediksi saya, karena emang harusnya IHSG juga harus koreksi, nggak mungkin dia akan naik terus seperti ini gitu. Sedikit-sedikit dia akan koreksi, kemungkinan besar di 6.000, karena kita bisa lihat di jangka waktu 6 tahun biasanya dia di sini ya, di kisaran ini harga standarnya memang di harga 6 ribuan. Baik, selanjutnya kita akan coba masuk ke saham LQ45. Saham LQ45 ya. Saham LQ45 ini biasanya itu adalah saham blue chip. Nah, coba review sedikit terkait dengan LQ45 ini. Semua sahamnya akan kita review. Saham LQ45 ini gitu, apa sih yang membedakan dengan yang lain? Saham LQ45 ini ya berdasarkan likuiditas ya. Terus tidak hanya itu, dia juga mempertimbangkan kapitalisasi pasar, di mana saham LQ45 ini disesuaikan setiap 6 bulan, biasanya di awal bulan Februari ataupun di awal bulan Agustus. Jadi kemungkinan besar di awal bulan Februari nanti juga akan berubah ya saham LQ45-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, saham LQ45 ini tujuannya memberikan sarana yang objektif ya dan terpercaya bagi analisa keuangan, investor, manajer investasi, serta pengamat pasar modal. Biasanya ini udah dipertimbangkan dengan sebaik mungkin. Karena ya balik lagi, saham LQ45 ini kan biasanya saham yang blue chip pada penilaian sebelumnya. Baik, kita akan coba masuk ke salah satu sahamnya. Yang pertama adalah biasanya disebut ACES Hardware Indonesia ya. Gimana sih ACES ini? Kita review ya. Market cap-nya cukup lumayan besar ya, 27 triliun, di mana asing beli sekitar 15, padahal asing juga jual lebih banyak. Karena ya balik lagi, karena IHSG kemarin penurunannya cukup besar ya. Gimana sih sentimennya? Kalau ACES nggak terlalu bagus ya sentimennya. Dia kalau IHSG bagus ya biasanya saham-saham blue chip ini akan ikut naik juga. Teknikalnya seperti apa? Berdasarkan teknikal rata-ratanya dia kecil ya, jadinya 64%. Jadi kemungkinan ACES akan keluar dari saham LQ45 untuk bulan depan akan ada ya, karena bisa dilihat
cuma 64% teknikalnya. Terus gimana sih ACES ini untuk dividen? Biasanya ACES memberikan dividen di tiap tahun ya. Kita bisa lihat dia memberikan dividen tiap tahun. 2016 ada ya. ACES memberikan dividen tiap tahun, tapi tergantung RUPS-nya seperti apa nanti gitu. Terus profilnya ACES ini banyak ya, cukup lumayan banyak kategorinya. Dia juga isi ini biasanya saham-saham yang syariah. Dia juga LQ 45 gitu. Oke, kita coba lihat teknikalnya seperti apa buat ACES ini. ACES turun ya, untuk kemarin dia turun. Coba kita lihat 5 hari yang belakangan. ACES turunnya cukup lumayan ya. Di ACES dilihat dari jangka panjang sih sebenarnya dia stabil ya. Dia stabil, tapi ini tergantung ini lagi ya. Maksudnya tergantung IHSG, dia ngikutin IHSG juga, perlahan juga akan naik gitu. Jadi kalau IHSG turun, kemungkinan besar dia juga akan ikut turun gitu. Hari kemarin dia juga turun cukup lumayan nih, cukup lumayan besar turunnya, sekitar 9,12% ya dia turun kemarin. Gimana sih ke depannya buat ACES ini? Sebenarnya kalau IHSG bagus, besok dia bisa sedikit rebound ya. Jadi dia udah di bawah sub MA20 sebenarnya ya. Palingan sih kalau menurut saya sih dia bisa di bawah, hanya di MA60 ini nih, di harga 1550. Kemungkinan besar dia akan naik lagi kalau dilihat dari tren yang telah dibentuk ya. Ini secara teknikalnya seperti itu. Itu buat ACES. Buat selanjutnya Adro ya. Adro market cap-nya 43 triliun. Di sini asing beli lebih banyak daripada jual. Sentimennya kelihatannya bagus ya. Ini cukup lumayan karena Adro ini hampir tiap hari dia punya berita khusus juga buat dia gitu. Teknikalnya seperti apa? Kalau Adro kecil ya, Adro kecil, rata-rata mungkin orang akan coba untuk beli ya hanya 57% gitu. Jadi kemungkinan Adro bagus juga buat besok di tanggal 25 ada ya, tergantung nanti dari IHSG juga. Kita lihat Adro ngasih dividen seperti apa. Adro ngasih dividen 2 kali setahun ya. 2 kali dia ngasih dividen nih setahun. Jadi untuk tahun kemarin dia 2 kali, untuk tahun sebelumnya cuma sekali ya. Oh, ada juga yang 2 kali. Ya, ada juga yang 2 kali, tapi ada juga yang sekali. Potensi Adro sangat bagus ya. Kita lihat profilnya Adro juga masuk isi nih. Masuk isi, dia juga LQ 45 juga cukup lumayan kategorinya. Selanjutnya kita coba lihat teknikalnya. Secara teknikal sebenarnya Adro turunnya tidak terlalu dalam ya, 6,25% ya kemarin ya, nggak seperti ACES. Untuk kedepannya seperti apa? Sebenarnya dia udah turun banget ya. Adro udah turun banget sebenarnya, dalam waktu menengah dia udah turun banget. Untuk jangka panjang sebenarnya ya apa Adro ya, jangka panjang Adro ini harusnya dia udah masih bisa di batas support ya, walaupun koreksi dia sebenarnya masih bisa di batas support sekitar 1330-an. Jadi Adro masih bisa berpeluang untuk bangkit, juga bisa besok ya di tanggal 25. Adalah Akra market cap-nya juga cukup lumayan ya, 13 triliun.
kenceng sebenarnya banyak yang beli daripada jual ya. Bisa kita lihat di sini. Kita coba lihat sentimen-sentimen gimana Akra ini kemungkinan besar yang jarang dapat sentimen ya. Untuk teknikalnya dia cukup lumayan bagus nih, lumayan 64% untuk bisa dibeli di hari esok. Terus Akra ini bagi dividen 2 kali juga ya dalam setahun. Ya, Akra bagi dividen cukup lumayan nih 2 kali dalam setahun. Jadi sangat bagus bagi teman-teman yang memiliki Akra ya. Dia juga isi, di sini juga isi FG45 JII. Ya, cukup lumayan bagus sebenarnya Akra. Kita coba lihat teknikalnya. Teknikalnya Akra kemarin turun 2,8% ya. Nggak terlalu jatuh banget Akra kemarin turunnya, tapi kemungkinan dia akan jatuh di batas support selanjutnya yaitu di 30.25. Jadi saya menyarankan kalau misalnya IHSG turun, kemungkinan bagus Akra ini dibeli di harga segini 30 ya. Itu buat Akra. Ya, kita coba lihat ini sebenarnya Akra sebenarnya udah cukup lumayan jatuh ya. Jatuh sejak tahun 2017 dia juga udah jatuh. Sebenarnya peluang Akra ini buat bangkit besar ya sebenarnya. Sangat-sangat besar kalau menurut saya. Karena dia sebenarnya harga wajarnya itu di sekitar 4.000-an ya. Seperti itu untuk Akra. Selanjutnya Antam ya. Antam nih biasanya dia tiap hari dapat sentimen ya, baik itu negatif apakah harga turun ataupun harga emas naik gitu ya. Market cap-nya cukup lumayan besar, 69 triliun. Bisa kita lihat asing lebih banyak membeli daripada ngejual ya. RB lagi ada ya, bisa dilihat sebenarnya orang yang akan beli Antam kayaknya nggak ada gitu. Gimana sih secara teknikal sebenarnya 100% bagus ya untuk dibeli Antam ini gitu. Jadi rekomendasi ini cukup lumayan bagus sebenarnya untuk kedepannya untuk beli Antam. Antam memberikan dividen 2 kali juga ya setahun. 1 kali setahun. 1 kali setahun ya. Antam memberikan dividen cuma sekali setahun. Gimana sih profilnya? Antam cukup lumayan banyak kategorinya, juga termasuk isi juga nih gitu. Sebenarnya kenapa saya bilang isi, karena sebaiknya kita beli saham itu yang benar-benar sesuai syariat aja gitu. Itu buat teknikalnya. Kita coba lihat Antam dalam jangka 5 tahun belakangan sebenarnya dia kebanyakan sideways di harga 600-an ya. Tiba-tiba dia coba naik di akhir tahun Oktober ya. Di bulan Oktober dia coba naik ya. Kita coba bisa lihat bahwa sebenarnya Antam ini berpotensi kedepannya seperti apa ya. Di jangka menengah Antam ini dia udah jatuh di ini ya, di batas support. Sebenarnya dia harus bisa bangkit gitu ya, tergantung IHSG besok seperti apa gitu. Harusnya ketika dia bisa ngejar batas supportnya di 2.900 ini, kemungkinan dia juga akan bisa naik sampai segini ya. Selanjutnya ASI lebih besar lagi ya dari Antam tadi. ASI ini market cap-nya 271 triliun. Kita bisa lihat di sini asing lebih banyak beli daripada jual.
Gimana sih ASI ini? Sebenarnya ASI ini juga sering dapat sentimen ya, baik itu sentimen negatif ataupun sentimen positif ya. Bisa dilihat tiap hari sebenarnya ada sentimen buat si ASI ini. Gitu. Teknikalnya seperti apa? Ya baik lagi, ini saham blue chip ya. Jadi ASI ini cukup direkomendasikan untuk bisa dibeli ya, ada 100% gitu. Dividennya seperti apa? ASI ini 2 kali ya dia ngasih dividen per tahun ya. Iya, ASI ngasih dividen 2 kali per tahun. Jadi ini sangat bagus sebenarnya, tapi ya balik lagi, ASI ini nggak terlalu cepat naiknya seperti saham-saham yang lain, karena emang saham ini benar-benar blue chip ya, cuman naik sekitaran 2-5% ya. Kita coba lihat teknikalnya secara keseluruhan. ASI kemarin jatuh ya. ASI kemarin jatuh sekitar ASI pun kalau jatuh dia nggak akan terlalu banyak. Bisa kita lihat 1%, 2%, 1%. Jadi saham ini emang saham blue chip banget ya. Jadi kemungkinan dia akan naik ataupun turun, dia nggak akan jatuh sejatuh-jatuhnya gitu. Untuk kedepannya ASI sebenarnya dia masih di batas wajar ya, masih di batas wajar. Untuk jangka menengahnya juga ASI sebenarnya dia naik ini ya, jangka panjang dia sebenarnya naik ya. Balik lagi, ASI pernah mencapai support di sini ya, hampir 7.000 ya, udah lewat ya, udah pernah lewat dari 7.000. Jadi kemungkinan ASI ini tuh kita bisa lihat sebenarnya batas ASI itu harganya di mana sih ya, di sekitar 6.000 sampai 7.000, 6.700 sampai 7.000-an ya, itu batas wajarnya ASI. Apakah berpeluang untuk kedepannya? Ya kalau saya rasa ASI sangat berpeluang untuk kedepannya gitu. Selanjutnya BBCA, yaitu Bank BCA ya, market cap-nya gede banget ya, 864 triliun ya. Kemarin asing beli lebih banyak daripada ngejual ya. BBCA ini juga banyak dapat sentimen ya, jadi hampir tiap hari juga dapat sentimen baik itu negatif ataupun positif. Secara teknikal, secara keseluruhan dia 100% ya. Jadi BBCA ini sangat berpeluang bagi teman yang pengen beli saham ya. Rekomendasinya udah bagus banget di BBCA ini gitu. Untuk dividen dia 2 kali juga dalam setahun ngasih ini ya dividennya. Profil ya LQ45, keuangan ya cukup lumayan banyak. Kita coba lihat di BBCA ini mulai naik di tahun 2016 ya, karena emang sebenarnya BBCA ini jarang dapat sentimen ya, makanya dia coba naik ke atas gitu ya. Ini pun disebabkan karena emang COVID-19 ya, harusnya sebenarnya BBCA ini bisa naik terus, karena kita bisa lihat BBCA ini bisa disebut jarang kena isu gitu. Ya mungkin karena kesulitan dari membuat isu juga agak bagus ya, jadi nggak jarang ada baik itu negatif ataupun positifnya gitu. Di BBCA turun hanya di 0,56%. Supportnya masih tinggi, masih bisa di harga 31.000. Jadi BBCA ini masih bisa untuk dipertahankan. Tapi kalau saya lihat kemungkinan besar juga untuk di tanggal 25 dia akan turun nih ini ya. BBNI market cap-nya juga cukup lumayan besar, 116 triliun. Bisa kita lihat asing lebih banyak jual daripada beli ya. Terus BBNI ini biasanya setiap hari pasti ada sentimen buat BBNI ini ya, baik itu positif ataupun negatif.
Secara teknikal 70% beli secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan 71% bisa untuk dibeli. Kapan sih BBNI ini ngasih dividen? Setahun sekali ya. Dia ngasih dividen hanya setahun sekali. Profilnya ya LQ45, keuangan, dan lain-lain. Selanjutnya kita coba lihat teknikal. BBNI ini sebenarnya ada di batas wajar harga di 6.000-an ya. Sebenarnya hari kemarin sebenarnya udah di batas wajar dia sebenarnya ya. Dia pun kemarin turun hanya dikit ya, 0,4 gitu. Kemungkinan turun juga bisa, kemungkinan turun dia di bawah dari batas supportnya. Di harga segini ya, di harga 5.600-an lah ya, 5.600. Itu buat batas supportnya, jadi kemungkinan besok dia akan koreksi dikit lagi ya untuk BBNI. Seperti itu. Selanjutnya BBRI sama ya, biasanya dia cukup hampir tiap hari dapat sentimen. Market cap-nya sangat besar ya, sekitar 576 triliun. Asing lebih banyak beli kemarin daripada jual. Terus secara teknikal BBRI ini sangat direkomendasikan, yaitu 100% beli ya. Terus secara dividen dia cuma 1 tahun sekali ya, dia ngasih cuma 1 tahun sekali. BRI ini masuk ke keuangan juga, kategorinya cukup lumayan bagus ya, sangat-sangat direkomendasikan. Secara teknikalnya ya dia ngikutin IHSG, tapi untuk kemarin enggak ya, kemarin IHSG turun malah BBRI yang naik gitu ya. Gimana sih BBRI kemungkinan besok dia juga akan turun ya. Kalau saya ngelihatnya sih besok harusnya dia koreksi di harga 4.400. Ya, di harga 4.400. Kenapa dengan BBRI ini? Oh, iya, BBRI ini dia pernah capai harga tertinggi ya. Harga tertinggi coba naik, terus dia kembali ke bawah, dan dia coba buat up lagi ya. Saya rekomendasikan kalau misalnya bagus beli AC-nya di harga ini ya, buat para teman-teman yang pengen miliki sahamnya di harga 4.400 atau di harga 4.080-an ini ya. Selanjutnya BBTN market cap-nya cukup lumayan bagus juga, ada 19 triliun, dimana sebenarnya asing lebih banyak jual daripada beli ya. BBTN ini hampir juga tiap hari ada isu juga ya, ada berita-berita buat BBTN. Secara teknikal itu 71% merekomendasikan untuk beli ya. Gimana sih dividennya? Dividennya ya sekali setahun doang untuk BBTN memberikan dividen. Profilnya cukup lumayan di keuangan dan lain-lain. Secara teknikal ini kita coba bisa lihat BBTN turun ya. Kemarin turunnya tapi kecil ya, cuma 164% gitu. Secara keseluruhan BBTN ini masih di harga batas wajar ya, masih harga di batas wajar. Harusnya kalau IHSG pun turun besok dia nggak terlalu berdampak sebenarnya. Kalau saya merekomendasikan mungkin belinya di sekitaran harga 1.600 ya. Tapi kemungkinan besok juga bisa naik, ada ya. Karena sebenarnya
BBTN ini pernah capai harga support teratasnya 3.925. Jadi lumayan lah buat BBTN ini, untuk jangka panjang pun juga masih bagus gitu. Selanjutnya BRMI cukup lumayan besar ya, 333 triliun. Kemarin asing lebih banyak beli daripada jual. Setiap hari ada sentimen ya buat BMRI ini. Secara teknikal keseluruhan direkomendasikan untuk beli 100%. Yang ngasih dividen sekali juga ya setahun BMRI. Profilnya cukup lumayan juga, kategori yang banyak juga ya. Selanjutnya kita coba lihat teknikalnya. Sebenarnya harga batas wajarnya di sini ya, di 7.200. Bisa kita lihat dia coba bangkit lagi ini ya, kemarin IHSG turun, dia malah naik ya. Harusnya dia naik, coba kita lihat. Iya, dia naik. IHSG turun cukup lumayan besar gitu ya, dia naik 3,97%. Kedepannya saya ngelihatnya masih bisa berpeluang untuk bisa naik ya, walaupun IHSG turun gitu, karena emang sebenarnya dia harus coba buat merangkak lagi ya, buat naik ke atas gitu. Selanjutnya BSDE market capnya cukup lumayan ya, 25 triliun. Asing lebih banyak beli daripada jual kemarin ya. Sentimen biasanya BSDE ini tiap hari juga dapat ada berita ya buat BSDE. Secara teknikal keseluruhan merekomendasikan untuk 71% beli ya. Dividen udah lama nggak ngasih ya buat BSDE ini. Terakhir 2017, kategorinya lumayan. Kita coba lihat teknikal. BSDE turun ya kemarin, karena IHSG turun, dia juga turun, tapi lumayan besar juga turunnya ya, sekitar 7,09% gitu. Cukup berdampak juga buat BSDE kemarin ya. Tapi sebenarnya ini udah di batas harga wajarnya ya. Harusnya sih kalaupun IHSG turun besok, kemungkinan paling rendah di bawah support ini ya, di harga 1.100-an lah ya untuk BSDE. Oke, selanjutnya BTPS ini market cap-nya cukup lumayan, 27 triliun, di mana asing lebih banyak jual daripada beli. BTPS ini hampir setiap hari juga ya dapat berita, baik itu sentimen negatif nanti ataupun positif gitu ya. Secara teknikal BTPS dianjurkan untuk jual ya, 64% gitu. Dividennya cuma sekali ya, baru tahun kemarin dia ngasih gitu. Untuk profile ya balik lagi dia isi ya, saya lebih tertarik pada isi daripada saham-saham yang lain. Untuk teknikalnya BTPS ini sebenarnya udah di batas harga wajar ya. Batas harganya emang harga di 3.500-an ya. Kemarin ketika IHSG turun, dia naik 0,56% gitu. Kemungkinan besar dia udah turun ya di batas 3 daerah batas supportnya, MA5, MA20, MA60. Tapi harusnya dia naik besok ya. Minimal beli besok di 3.630-an ya. Selanjutnya Cipin ya, market cap-nya cukup lumayan, ada 104 triliun, dimana asing lebih banyak menjual ya daripada ngebeli. Sentimennya juga harusnya ada di tiap hari ya. Secara teknikal keseluruhan 57% merekomendasikan untuk beli. Dividen cukup lumayan ya, dia ngasihnya sekali setahun.
profilnya Cipin juga termasuk isi nih, jadi saya sangat merekomendasikan isi ya daripada yang lain. Kita coba lihat teknikal Cipin ini. Cipin itu di tahun 2017-2018 harganya harusnya di 3.000-an ya. Sekarang coba naik di harga 6.000-an. Jadi sebenarnya berdasarkan 1 tahun belakangan dia udah harga batas wajarnya ya. Apakah dia besok bisa turun? Kemungkinan iya, tapi dia belum menyentuh batas supportnya ya. Walaupun turun, minimal paling banget beli di harga 6.000. Kemarin asing lebih banyak jual ya daripada beli, dimana market cap-nya 19 triliun. Kita bisa lihat ada sentimen tiap hari juga buat CTRA ya. Secara teknikal 71% untuk membeli ya. Dividennya CTRA sekali setahun juga ya, ngasih dividen. Profil ya ada isi lagi nih, ini saya rekomendasikan banget. Untuk secara teknikal dia sebenarnya masih di atas harga wajar ya sebenarnya. Dia turun kemarin sekitar 7,69% ya, cukup lumayan. Kemungkinan dia akan turun ada ya, tergantung IHSG juga besok di harga 800 ini ya, 885. Paling rendah lagi adalah di harga 780-an. Jadi untuk CTRA sebenarnya kemungkinan emang harganya batas wajarnya emang harga segini ya. Jadi bagus untuk direkomendasikan yang untuk teman-teman yang memiliki saham CTRA. Oke, selanjutnya ERA ya. ERA ini ya era jaya swasembada ya. Ini cukup lumayan besar, 8 triliun, dimana asing lebih banyak jual daripada beli. Sentimennya juga cukup lumayan bagus buat era ini. Secara teknikal, secara keseluruhan 86% dianjurkan untuk beli ya di era ini. Dividen tahun kemarin dia tidak ngasih ya. Ya untuk tahun kemarin nggak ngasih. Era ini juga isi juga kategorinya cukup lumayan bagus. Kita coba lihat. Era secara keseluruhan dia udah cukup lumayan tinggi ya. Kemarin turun di harga turun sekitar 1,6% ya. Tapi emang wajar dia, harusnya emang kalau dilihat dari grafik dia emang wajar turun ya. Tapi emang harganya tuh sebenarnya saya rekomendasiin di harga support ini ya, di 1910-an lah. Ini saya rekomendasikan karena kemungkinan besar besok juga akan turun di IHSG ya. Tapi kita lihat aja nanti seperti apa. Terakhir, terakhir untuk part ini adalah Excel, di mana market cap-nya cukup lumayan, 26 triliun. Kemarin asing lebih banyak jual daripada beli. Sentimennya juga cukup lumayan bagus, ada tiap hari ya kalau Excel ini. Secara teknikal 64% jual ya. Secara keseluruhan dividennya seperti apa? Excel ini kadang ngasih, kadang enggak ya. Tergantung pendapatan juga ya, tergantung finansialnya juga nanti. Tahun kemarin ada, nggak tahu untuk tahun sekarang seperti apa. Dia juga isi, saya rekomendasiin buat teman-teman yang memiliki saham ini. Kita coba lihat teknikalnya. Excel kemarin turun di 2%. Emang harusnya dia turun ya. Secara keseluruhan dia emang masih berada di batas wajar ya. Jadi kalau untuk Excel sebenarnya dia masih bisa bertahan di batas supportnya sekitar 2370-an. Jadi kedepannya seperti apa Excel? Kalau saya melihatnya Excel masih bisa naik ya.
Excel masih bisa naik. Seperti itu rekomendasi saya untuk part 1 ini. Saya akan mereview lagi nanti di part 2. Bagi teman-teman yang pengen ada yang mau didiskusikan, bisa kita coba share nanti di kolom komentar. Bagi yang pengen menganalisa juga boleh di kolom komentar, ataupun mau memberikan saran juga kita sangat menerima. Untuk kami buat membangun channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.